Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pastor Alexander Banat. Hari ini saya mau sampaikan pesan Tuhan kepada kita semua. Kita buka Alkitab kita dalam Ulangan pasal 10 ayat 12. Ulangan pasal 10 ayat 12 demikian bunyi firman Tuhan. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya mau sampaikan tentang keinginan Allah bagi manusia. Apa sih yang diinginkan Allah di dalam hidup kita? Ditulis di sini pada zaman bangsa Israel, diulang di dalam Ulangan pasal 10 ayat 12 bahwa apa yang diminta Tuhan daripada orang Israel, apa yang diminta Tuhan daripada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita semua orang percaya maupun yang tidak percaya harus tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, keinginan Tuhan dalam hidup kita, saya tulis sini yang pertama, takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan dengan kata lain, kita memberi penghormatan kepada Tuhan. Nah, saudara, bukan masalah fisiknya, tapi hati dan jiwa kita harus memberi penghormatan kepada Allah yang hidup, yang punya langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kenapa? Kita belajar menundukkan diri kepada Allah kita. Ini sebenarnya untuk hidup kita, bukan buat orang lain. Ini sebenarnya Tuhan ajari kita supaya kita ini punya penundukan diri kepada orang yang lebih tua, atau penundukan diri kepada penguasa, pemerintahan daerah, baik itu desa, baik itu camat, baik itu kabupaten, provinsi. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam memberi hormat, kita wajib memberi hormat kepada orang yang lebih besar dari kita atau lebih tua dari kita. Nah, Tuhan ajari kita untuk memberi hormat kepada Dia. Dia tidak butuh hormat, tapi Dia mau ajarin kita dimanapun kita berada, kita harus hidup dengan takut akan Tuhan. Nah, di sini takut akan Tuhan ini menjauhi segala kejahatan, segala larangannya, segala yang tidak sopan, ya, segala sesuatu yang mendatangkan celaka. Kita harus jauhi segala yang jahat. Nah, kita lihat dalam Kisah 9 ayat 31. Nah, di sana dikatakan jemaat Tuhan diajarkan, dibangun atas dasar takut akan Tuhan. Nah, saudara, kalau saudara punya hati, pikiran takut akan Tuhan, berani berbohong gak? Berani menipu gak? Itu akan menjauh. Kenapa? Karena kita takut akan Tuhan. Hati kita, jiwa kita takut akan Tuhan. Nah, itu sudah memberi penghormatan, tidak melakukan yang jahat, tidak melakukan yang berlawanan dengan hukum, baik hukum surga, baik hukum negara Republik Indonesia. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita memberi penghormatan kepada Allah kita. Dimanapun saudara berada, usahakan memberi penghormatan kepada Tuhan, atau ada rasa takut akan Tuhan. Tuhan ada di mana-mana. Jadi kita harus ada rasa takut akan Tuhan.
Itu poin yang pertama. Poin yang kedua di sini, mencintai Tuhan atau mengasihi Tuhan. Nah, kalau orang takut akan Tuhan, tentunya dia harus mengasihi, katakan amin. Mengasihi. Di dalam Matius 22 ayat 37 berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu." Artinya kalau engkau mencintai Tuhan, tidak ada waktu yang sia-sia. Tidak ada kata kita tidak beribadah. Tidak ada kata kita tidak ketemu Tuhan. Kenapa? Karena kita mencintainya. Karena kita mengasihinya. Kita mencintainya karena dia Bapa atas hidup kita. Bapa secara jasmani, Bapa secara rohani. Saudara yang kasih Tuhan, kenapa saya keluarkan statement ini? Karena apapun yang kau butuhkan, engkau pasti mintanya kepada Bapa atau kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Nah, segala sesuatu permintaanmu pasti tertuju kepada Dia, dan Dia akan berikan kepadamu. Karena Dia udah berfirman dalam Matius 7, "Mintalah maka Aku berikan, carilah maka kau dapat, ketoklah maka pintu akan dibuka." Itu Dia sudah nyatakan kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita mencintai Tuhan. Dimanapun, di pelosok manapun, mau di Papua, daerah gak ada listrik, itu gak menghambat kita untuk mencintai Tuhan. Katakan amin. Tidak menghambat kita untuk kita mengasihi Tuhan. Katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah poin yang kedua yang kita harus lakukan dalam hidup kita. Kenapa? Karena ini menjadi keinginan Allah bagi manusia. Kenapa? Karena Allah itu kasih. Makanya Dia mengajarkan kita kasih. Ketemu sesama kita, orang tidak boleh berantem, tidak boleh bertengkar, suami dan istri dan anak-anak tidak boleh. Kenapa? Karena diajarkan kasih, saling mencintai. Cintailah istrimu, cintailah suamimu, cintailah anak-anakmu, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri, kata Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan untuk mengetahui keinginan Allah. Yang ketiga, keinginan Allah dalam bagi manusia. Yang ketiga adalah hidup menurut jalannya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di sini saudara yang kasih Tuhan dikatakan hidup, ya, hidup menurut jalannya. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita belajar hidup menurut jalan Tuhan, kita hidup bukan menurut maunya sendiri. Pesta pora, mabuk-mabukan, sembarangan hidup. Bukan. Tuhan inginkan kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Makanya supaya engkau tahu, bacalah firman Tuhan siang dan malam. Katakan amin. Saudara belajar dari Alkitab itu. Engkau punya Alkitab. Alkitab itu buku tuntunan hidup. Supaya kita hidup sesuai dengan firman-Nya. Maka engkau akan dikenal. Nah, saudara yang kasih Tuhan, pada awal tahun saya pernah sampaikan tentang tahun 2023 ini tahun kasih karunia. Nah, bagaimana kasih karunia bertambah-tambah, berlimpah-limpah dalam hidup kita? Mari kita lakukan 4 hal ini. Saudara yang kasih Tuhan, saudara harus takut akan Tuhan. Maka kasih karunia Tuhan akan berlimpah dalam hidup saudara. Yang kedua, saudara harus mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Katakan amin. Maka kasih karunia akan terus bertambah. Yang ketiga, yang tadi dikatakan, hidup menurut jalannya. Hidup menurut jalannya artinya tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Lurus bersama dengan Yesus. Kita baca ayatnya Markus pasal yang ketiga, ayat yang 35. Demikian bunyi firman, barang siapa melakukan kehendak Allah, dia adalah saudaraku laki-laki, dia adalah saudaraku perempuan, dia adalah ibuku.
Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita melakukan perintah-perintah Tuhan, maka Allah menyebut kita saudara. Saudara itu berarti ada hubungan darah dari bapak atau ibu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan yang punya langit dan bumi mengangkat kita saudara. Karena kita melakukan kehendaknya. Apa itu kehendaknya? Firman-firmannya. Itu pergi menginjil, mengampuni orang, tidak marah, penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kesabaran, penuh dengan kebaikan. Itu yang kita lakukan dalam hidup kita. Katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, inilah firman di mana kita mengerti keinginan Allah bagi manusia. Ini keinginan Tuhan karena Allah adalah kasih. Allah adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia ingin kita manusia menjadi sama seperti dengan Dia. Katakan amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Dia ingin supaya kita melakukan kehendaknya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu poin yang ketiga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang keempat, yang terakhir, Dia ingin kita sering ngobrol-ngobrol dengan Dia. Katakan amin. Ini bahasa, saya pakai bahasa sederhana. Kalau bahasa zaman dulu itu bahasa yang alkitabiah, Tuhan ingin berbicara dengan kita, dan Tuhan ingin juga kita berbicara dengan Dia. Itulah ibadah. Itulah ibadah. Jadi ibadah itu adalah komunikasi. Jadi komunikasi itu membangun hubungan keintiman supaya Allah tahu pribadi hati kita, pribadi jiwa kita, dan kita tahu pribadi hatinya Bapa di surga, Yesus Kristus. Tujuannya Tuhan adalah untuk kita menjalin hubungan yang baik dengan Allah kita. Saling mengenal. Mengenal kuasa kebangkitannya, mengenal kuasa kematiannya. Saudara yang kasih Tuhan, ini yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Saya kasih contoh tokoh-tokoh di Alkitab atau nabi-nabi, rasul-rasul di Alkitab. Pertama adalah Abraham. Saudara Abraham adalah orang yang suka ngobrol-ngobrol dengan Tuhan. Katakan amin. Makanya Tuhan menganggap dia saudara, bahkan bukan saudara, sahabat. Ketika Sodom mau dimusnahkan, Allah berbicara, gimana Abraham, Sodom saya mau musnahkan. Abraham tawar-menawar dengan Bapa di surga. Sampai Abraham berkata, kalau ada 10 orang, apakah engkau akan memusnahkan Sodom dan Gomora? Tuhan bilang tidak. Saudara, di sini dilihat Tuhan bahwa di Sodom dan Gomora tidak sampai 10 orang. Dan akhirnya Tuhan menurunkan api dari surga membakar Sodom dan Gomora. Kenapa? Karena perbuatan mereka. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya sampaikan hari ini pesan Tuhan. Kita harus mengerti keinginan Allah dalam hidup kita, supaya kita mencapai tujuan hidup kita. Keinginan Allah dalam hidup kita, maksudnya saudara, supaya kita tahu kita mencapai berkat Tuhan atau kelimpahan itu. Kita mencapai damai sejahtera, kebahagiaan hidup. Yang pertama, takut akan Tuhan. Engkau harus miliki dalam hati dan jiwamu. Dengan segenap hati engkau harus takut akan Tuhan. Dimanapun engkau berada, selama engkau hidup harus ada takut akan Tuhan. Supaya engkau tidak melakukan dosa. Supaya engkau tidak melakukan apa yang tidak diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang kedua, mencintai Tuhan dengan segenap hatimu.
Yang ketiga, hidup menurut jalan. Yang keempat, sering ngobrol-ngobrol dengan Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara, saya mau katakan, kita kalau buka Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu, kita akan menemukan orang-orang yang sering ngobrol dengan Tuhan. Di sana ada Sadram, Mesa, dan Abednego. Di sana ada Daniel. Di sana ada Daud. Masih banyak lagi. Di sana ada Elia, Elisa. Saudara yang kasih Tuhan, ini renungan singkat pesan Tuhan yang mau saya sampaikan. Biarlah renungan singkat ini mengingatkan kita akan keinginan Allah dalam hidup kita, supaya kita hidup sesuai dengan firman, supaya kita hidup sesuai dengan yang dimau Tuhan, dan hidup kita mengalami kelimpahan, mengalami berkat Tuhan yang tidak henti-hentinya. Kebaikan Tuhan terus turun ke dalam hidup kita, bahkan anak-anak cucu kita. Ini renungan yang saya sampaikan. Bila renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus